Halo Sobat Vokasia semua, kembali lagi di Podcasia. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Vokasia semua? Pada sehat-sehat kan ya? Karena kita nih sekarang lagi ada di musim pancaroba nih Sobat. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan ya. Dan cuacanya suka berubah-ubah nih, kayak suasana hati. By the way, kenalin gue Anin, dan hari ini kita bakal bahas hal yang seru banget nih, dan gak kalah seru dengan episode-episode sebelumnya. Nah, soal apa sih Nin? Aduh, kepo banget kan ya pasti Sobat Vokasia semuanya. Hari ini kita bakal bahas tentang event dan volunteer. Nah, kalau kita ngomongin tentang event atau volunteer nih, tentunya kita nggak bisa ya ngobrol ya tanpa expertnya dong Sobat. Nah, untuk itu kita hari ini udah ngundang seorang event expert nih yang pastinya udah bergabung sama kita di sini, yaitu Mas Ihsan. Halo Mas Ihsan. Halo Kak. Hai Mas Ihsan. Ihsan gimana kabarnya Mas Ihsan? Ya baik, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Ya. Oke, mungkin kita boleh langsung Mas Ihsan berkenalan dulu nih sama Sobat Vokasia nih. Boleh langsung aja nih. Halo semua para pendengar podcast Vokasia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan. Saya memiliki hobi ya atau passion di bidang MICE atau event. Jadi ya dibilang event spesialis sih enggak ya Kak ya, karena kita masih sama-sama belajar gitu kan untuk terus ngejalanin event ya, karena memang itu adalah hobi dan passion saya kayak gitu. Nah bisa didengar ya Sobat Vokasia sekalian, kalau Mas Ihsan ini udah sering banget nih kayaknya ikut-ikut event ya. Kalau gitu nih, kalau untuk sekarang emang Mas Ihsan kesibukannya apa sih Mas Ihsan? Kalau sekarang sih udah kerja ya di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Tapi memang kalau misalnya kosong di weekend, Sabtu Minggu ya kadang-kadang masih suka ikut-ikut event lah. Oke, berarti karena udah jatuh cinta banget kayaknya di dunia event ya Mas ya. Jadi di weekend pun Mas Ihsan tetap nyambil ya. Nah, oke Mas. Kayaknya Mas Ihsan ini udah sering banget ya ikut-ikut event kayak gitu. Iya, lumayan. Nah, oke, sekarang aku mau nanya nih Mas. Untuk event-event sendiri yang Mas ikutin, itu spesifikasi eventnya seperti apa sih Mas? Mungkin boleh sharing nih bareng buat kita nih. Gimana tuh Mas? Apa aja sih spesifikasi event yang Mas ikuti gitu? Jadi mungkin secara garis besar ya untuk rekan-rekan yang masih awam tentang event itu. Jadi event itu secara teknis ya, itu bisa disebut juga MICE atau meeting, incentive, conference, dan exhibition. Meeting itu pertemuan atau perjamuan di mana ya semua juga pasti tahu ya kalau meeting itu ya kita ngadain agenda untuk ketemu lah, itu secara kecilnya itu meeting. Kemudian insentif itu ya seperti leisure ya, perjalanan yang dimana formal ataupun informal, biasanya tuh kayak contohnya karyawan dapet achievement gitu, penghargaan dari perusahaannya, dapat liburan lah, itu termasuk kegiatan insentif. Kemudian conference itu ya konferensi lah, kayak konferensi pers. Nah itu kan banyak tuh ya, kita juga sering lihat di media-media. Kemudian yang terakhir itu ada exhibition atau pameran. Nah pameran ini yang menjadi poin penting, ataupun menurut saya ini sangat kuat kaitannya, dan itu menjadi komponen yang sangat kuat. Jadi di antara MICE itu mungkin yang bisa disebut sangat event lah, itu kegiatan exhibition atau pameran. Oke, berarti mungkin Mas ini lebih ke exhibitionnya ya? Aku ikut semua Kak. Oh, ikut semua? Ikut semua. Wah, memang real event spesialis nih kayaknya. Betul, Oke, berarti banyak banget ya berarti event-event yang udah Mas ikutin. Iya. Nah, kalau gitu pastinya dari semua event-event yang udah Mas ikutin, pengalaman mungkin boleh sharing nih ke kita tentang pengalaman selama Mas menjalani suatu event atau ikut suatu event, dan apa sih Mas challenge gitu, tantangan yang udah Mas hadapi gitu sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia event Mas? Oke, jadi sebenarnya gini Kak, kalau misalnya disebut kita event yang tadi aku bilang ikut di semua kegiatan MICE, itu sebenarnya memang aku ikut ya, meskipun hanya jadi apa ya bahasanya ya recehannya aja lah gitu kan, jadi
kayak volunteernya ataupun jadi additional crew yang bertugas di saat hari H aja kayak gitu. Cuman buat aku itu yang terpenting adalah pengalamannya Kak. Jadi untuk pengalaman dan juga challenge untuk mengadakan event itu menurut aku itu sangat dinamis ya. Karena dinamis itu dalam arti kata bergerak cepat dan juga kreatif. Kita harus punya sikap dan kreativitas lah untuk menjalankan dan juga melaksanakan kegiatan event. Karena event itu dinamis, dia bergerak sangat cepat. Kenapa bergerak sangat cepat? Karena kalau misalnya kita tergabung di kegiatan event, maupun kita jadi IO-nya, kita jadi penyelenggaranya, ataupun orang yang terlibat di dalam kegiatan event itu membutuhkan beberapa komponen. Harus fokus terhadap beberapa komponen seperti sumber daya manusia, SDM, venue, kemudian utility, perlengkapan, dan juga kita akan kerjasama dengan beberapa vendor gitu. Nah, kita kan tidak bisa mengontrol itu semua. SDM tuh kadang-kadang ada yang kita hire ataupun kita rekrut di hari-hari yang nggak datang. Kemudian venue kita sudah deal, tiba-tiba ada listrik gak nyala lah di event nanti di venue gitu kan. Nah, itu hal-hal yang kita harus punya solusinya. Kita harus cepat melakukan problem solving ataupun mencari solusi lah agar event itu tetap berjalan dan selesai dengan lancar kayak gitu. Oke, jadi challenge-nya banyak ya? Banyak banget. Mas, kayak misalnya sering banget nih kalau misalnya di suatu event tiba-tiba ada masalah A, masalah B. Jadi di situ kita harus langsung mikir cepat ya, Mas ya? Iya, kita harus mikir cepat gimana caranya supaya ini bisa teratasi kayak gitu. Berarti kalau untuk di event sendiri kayaknya harus ada plan A, B, C, D. Nah, itu ya, Kak, Mas ya? kita harus ada plan A sampai Z untuk amannya lah gitu. Oke, seru banget ya Mas kayaknya. Iya, lumayan. Mungkin ini masih ngomongin tentang pengalaman ya. Menurut Mas sendiri apa sih pengalaman menarik nih? Pengalaman menarik dari Mas Ihsan yang pernah ikut suatu event gitu. Mungkin pengalaman menariknya? Kalau pengalaman menarik, semua menarik ya Kak ya. Apalagi event-event yang ya meskipun kita cuma jadi kru tambahan aja, tapi pengalaman menarik tuh ya salah satunya buat aku ya bisa nonton konser gratis ya kan. Kita bisa nonton konser gratis, kemudian kita bisa ketemu sama atlet yang kita suka kalau kita lagi di event-event olahraga kayak gitu. Kebetulan aku juga udah pernah ikut event seperti kayak Java Jazz, Synchronize, itu meskipun cuma jadi volunteer. Ed Sheeran juga pernah Kak, cuman ya memang meskipun jadi volunteer harian aja ya, cuman kan itu kayak wah banget kan. Suatu kebanggaan juga buat dong diri Mas. sendiri juga kayak wah gila ini keren. Benar-benar. Nah, kita udah ngomongin tentang pengalaman Mas, tentang ngomongin tantangan juga di dunia event. Nah, untuk prospek kerja nih Mas, kan banyak banget nih kayak orang-orang yang berpikir, kalau misalnya kita kerja di event gitu, kita kerjanya apa kayak gitu kan, masih banyak nih Mas orang-orang yang nggak tahu. Mungkin Mas boleh kasih tahu dong ke kita apa aja sih prospek kerja di dunia event gitu. Jadi event ini sebenarnya turunannya ada banyak ya, yang kayak tadi aku bilang ke kakak itu kan ada MICE, jadi ada 4 kategori itu. Nah semua itu pun akan ada cabangnya masing-masing lagi, mereka akan ada turunannya lagi. Dan menurutku hari ini ya semua company, semua perusahaan sepertinya butuh karyawan yang kreatif ya. Jadi butuh karyawan yang kreatif di mana bisa menghasilkan suatu kegiatan ataupun agenda yang penting dan menunjang untuk kegiatan di perusahaannya kayak gitu. Jadi kalau turunannya yang event tadi MICE, mungkin kita bisa ke event organizer ya secara garis besarnya, atau wedding organizer kayak gitu. Berarti bisa jadi banyak hal juga ya banyak hal. Selain IO, WO, kita juga bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan orang yang kreatif gitu. Benar-benar setuju. Jadi selain kita bisa buka bisnis, kita juga tetap bisa kerja di perusahaan. Itu dia gitu Kak. ya, Mas? Jadi kesempatannya memang banyak ya, karena dunia event itu luas. Benar banget. Nah Mas Ihsan, kita kan udah ngobrolin tentang event nih. Nah tentunya kalau misalnya kita ngomongin soal event, ya kita nggak bakal jauh-jauh sama volunteer kan ya Mas ya. Nah untuk menjadi volunteer atau event itu membutuhkan volunteer yang seperti apa sih? Atau event-event seperti apa yang membutuhkan volunteer Mas biasanya tuh? Jadi itu tergantung ya, semua itu tergantung dari si penyelenggara. Jadi nggak semua event itu membutuhkan volunteer, tergantung apakah penyelenggaranya itu butuh SDM lebih. Karena mereka kan juga akan menilai dari
budget, akan menilai dari budgeting, kemudian dari sumber daya manusianya cukup atau enggak di perusahaan itu. Tapi yang aku tahu ya, yang pasti untuk event yang butuh volunteer ataupun kru tambahan di hari penyelenggaraan itu, seperti event running ya, running atau event olahraga itu biasanya butuh banyak kru. Ya, kayak misalnya kru registrasi ataupun kru marshal yang bertugas, dan juga selain event olahraga, event running ya, terutama juga event musik, event konser. Karena event konser itu apa ya? Entertain lah. Event yang hiburan, karena musik kan crowded tuh nanti tuh. Mereka biasanya akan menggunakan venue seperti stadion. Mereka akan membutuhkan venue yang luas, lebar, dan juga sangat riuh lah istilahnya kayak gitu. Berarti butuh SDM yang banyak. Iya, butuh SDM yang banyak. Oleh sebab itu musik dan event running atau event olahraga itu biasanya butuh volunteer tambahan. Kayak gitu. Mas Ihsan, aku mau nanya, untuk spesifikasi volunteer nih, untuk menjadi seorang volunteer di event, apakah ada spesifikasi khusus, Mas? Apakah kayak misalnya dia harus ikut event sebelumnya, atau dia harus punya pengalaman 1 tahun di dunia event, atau gimana tuh, Mas? Mungkin Mas Ihsan boleh kasih tahu nih buat kita. Oke, jadi sebenarnya nggak ada spesifikasi khusus ya untuk kita ataupun anak muda yang ingin menjadi seorang volunteer di suatu kegiatan. Sebenarnya yang terpenting itu adalah kemauan. Tapi di sini aku garis bawahi lagi, Kak. Jadi volunteer itu memang terbagi ya, Kak ya. Jadi ada beberapa sektor. Yang pertama ada volunteer sosial dan juga volunteer komersial. Nah, volunteer sosial ini biasanya tuh tren ya, atau tenar itu di luar negeri. Volunteer sosial itu. Jadi awalnya memang kegiatan volunteering itu adanya di luar negeri, bukan ada di Indonesia. Jadi volunteer sosial itu seperti volunteer yang peduli terhadap lingkungan, kemudian volunteer bencana alam, kayak gitu. Nah, gitu ya, Mas? Muncullah di Indonesia kegiatan-kegiatan seperti itu. Volunteer sosial di Indonesia seperti apa misalnya? Untuk misalnya pencegahan banjir ataupun volunteer tim SAR gitu untuk pencarian korban yang hilang, seperti kalau payungnya ya, mungkin kita sebut payungnya seperti ACT, aksi cepat tanggap. Dia biasanya sering merekrut orang-orang untuk menjadi volunteer. Nah, itu biasanya volunteer sosial kan itu. Nah, itu biasanya nggak benefikal, Kak. Jadi memang kita hanya dapat kayak penghargaan lah, ataupun atas pengabdiannya yang dilakukan atas pengabdiannya seperti itu. Kalau untuk volunteer komersial itu yang berbeda. Itu tadi volunteer sosial biasanya yang dibutuhkan hanya kemauan. Nah, yang tadi. Tapi berbeda dengan volunteer komersial. Volunteer komersial itu dia biasanya butuh requirement khusus. Seperti dia harus punya pengalaman event ataupun dia bisa berbahasa Inggris. Itu jatuhnya kurang lebih sama ya dengan requirement yang dibutuhkan untuk mencari kerja. Jadi sekarang banyak nih event-event yang mulai komersil di mana akan menghasilkan uang. Jadi seperti itu. Jadi volunteer tuh nggak cuman kegiatan sosial aja kok. Jadi buat orang atau teman-teman yang mau mencari cuan lah untuk jajan-jajan, buat jadi tambahan pemasukan, itu ikut-ikut kegiatan volunteer atau kegiatan event itu bisa kayak gitu. Itu kan tadi ada event sosial tuh, Mas. Ada komersil juga. Kalau komersil itu contohnya apa sih, Mas? Mungkin? Nah, kalau misalnya contohnya event-event komersil itu biasanya event yang diselenggarakan oleh IO atau event organizer. Banyak event organizer yang ada di Indonesia. Kita sebut contohnya salah satunya Diandra Promosindo. Nah, Diandra ini biasanya menyelenggarakan event seperti Indonesia Motor Show, kemudian wedding festival seperti itu. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan itu membutuhkan volunteer di hari hanya. Nah, biasanya volunteer yang direkrut atau di-hire oleh perusahaan swasta, dia akan memberikan insentif atau uang lah, uang pengganti transportasi, uang pengganti makan, dan juga sertifikat untuk kita. Kayak gitu, Kak. Jadi itulah kenapa dibutuhkan kriteria-kriteria khusus spesifikasi. Contohnya seperti bisa bahasa Inggris yang tadi aku bilang, dia harus cakap dengan orang, seperti itu. Oke, berarti spesifikasinya sendiri itu tergantung sama event yang mau diikuti ya, Mas? Tergantung. Jadi kalau kemauan aja sih ikut-ikut volunteer sosial juga bisa. Ya, kayak ikut volunteer mencari
korban bencana atau event kayak bagi-bagi rezeki lah di jalan. Nah itu biasanya ada aksi-aksi sosial seperti itu ataupun kegiatan seperti Waste for Change itu salah satu organisasi nirlaba untuk menjaga kelestarian lingkungan. Waste for Change biasanya membuka perekrutan volunteer untuk kegiatannya. Kegiatan sosial ya? Ya, jadi Waste for Change itu organisasi nirlaba lah yang ada di Indonesia, di mana suka membuka perekrutan untuk membantu kegiatan seperti mencari botol-botol sampah plastik ataupun mengumpulkan dan kemudian nanti diolah sama Waste for Change menjadi suatu produk yang dapat bernilai kayak gitu. Jadi selain melestarikan lingkungan, kita juga bisa kenal nih, oh ternyata program pengolahan sampah seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk menjadi volunteer sosial, meskipun kita nggak dapat benefit berupa uang, tapi kita dapat pengalaman yang memang nggak ada di mana-mana kayak gitu. Keren banget ya Mas ya. Berarti kalau misalnya kita ikut menjadi volunteer gitu di suatu event, ya banyak hal yang bisa kita dapat ya. Iya, banyak banget Kak. Selain pengalaman kita juga bisa dapat cuan juga cuan ya. Itu bonus lah. Salary iya. itu bonus. Tapi yang harus dicari itu pengalaman ya. Betul. Sama relasi Kak. Bener banget. Nah mungkin kita lanjut nih Mas, kita ngomongin tentang experience dan benefit yang Mas dapatkan selama menjadi ikut-ikut event ini atau menjadi volunteer di suatu event gitu. Mungkin boleh Mas kasih tahu apa aja sih experience-nya, kayak yang tadi tuh ada konser Ed Sheeran, itu gimana tuh Mas? Mungkin boleh cerita nih, kok bisa gitu. Oh, jadi kalau untuk experience sama benefit kayak tadi misalnya ikut Ed Sheeran ya, itu waktu itu aku kalau bercerita sedikit ya, pengalaman dapat jaga gate. Jadi kita jadi kayak ya penjaga pintu lah istilahnya, yang penonton masuk ke dalam tribun. Jadi meskipun cuman kayak ya biasa aja lah gitu, maksudnya jaga gate, cuman kan pas lagi nontonnya itu saat semua ada di dalam, terus kita bisa ikut di dalam, kita kan juga akan nonton ya, secara tidak langsung kita dapat free tiket untuk nonton gratis dan bahkan kita dibayar. Bener. Nah itu kan buat sesuatu yang kayak wah gila keren banget nih gitu kan. Nah itu dia salah satu keuntungan yang paling luar biasanya dari menjadi volunteer seperti itu. Ed Sheeran lagi kan, maksudnya itu internasional ya. Kapan lagi gitu Ed Sheeran datang ke Indonesia, terus kita nonton, kita gratis dan kita yang dibayar kayak gitu. Bener. Itu salah satu volunteer komersial ya, beda sama volunteer sosial yang tadi aku jelasin. Kayaknya itu juga bukan suatu hal yang biasa sih Mas, karena kan pasti butuh kayak rekrutnya pasti ada kan? Iya betul, itu ada seleksinya. Gak sembarang orang dipilih, dan Mas Ihsan termasuk salah satu orang yang dipilih untuk menjadi kru di sana. Iya betul. Saya sih luar biasa juga, itu ada pengalaman yang luar biasa. Iya gitu. Itu yang tadi aku bilang, kalau menjadi volunteer komersial itu kadang kita butuh beberapa requirement khusus, kayak udah pernah ikut event ABCD atau bisa berbahasa Inggris atau ya punya kemampuan komunikasi yang cakep. Biasanya tuh yang dicari secara garis besar biasanya para perekrut ini dia melihat nggak cuma dari CV, meskipun kita kadang kirim CV melalui Google Form misalnya atau dari link, tapi mereka juga melihat dari wawancara. Jadi biasanya kalau event ini sekarang kurang lebih ya perekrutannya nggak jauh beda kayak mencari kerja. Jadi kita kirim CV dulu, kemudian kita akan diundang untuk wawancara. Nah setelah kita diundang wawancara, baru tuh kita lolos atau enggak nanti pengumuman by email atau by WhatsApp. Dan pengalaman serta benefit yang biasanya didapat di suatu event itu sebenarnya yang terpenting ada 3 Kak. Yang tadi kita juga ada sedikit ulas. Yang pertama pengalaman. Yang kedua relasi dan yang ketiga adalah salary. Tapi yang paling penting dari semuanya menurut aku adalah relasi. Karena sampai sekarang relasi yang aku punya di event benar-benar masih bermanfaat sampai hari ini. Sampai hari ini ya Mas, jadi masih bisa tahu gitu soal event-event yang ada. Kita masih bisa berkabar dengan teman-teman dan teman-teman itu pun juga yang membawa kabar baik untuk kegiatan-kegiatan event kayak gitu. Nah, tuh Sobat Vokasi ya, gimana? Tertarik gak sih buat ikut di dunia event dan volunteer? Aku denger Mas Ihsan aja tuh kayak
seru banget, sumpah. Kayak aku pengen Mas ikut event dan volunteer kayak itu gitu. Dia tuh adalah salah satu tujuan aku, di mana ngasih tahu ke anak-anak muda, mahasiswa ya, maba lah atau yang masih pada kuliah, kalau kesempatan atau opportunity itu nggak cuma ada di dalam kampus. Biasanya anak-anak muda nih diajakin kating-katingnya, ayo ikut himpunan gitu kan, ayo kita ikut BEM ataupun organisasi-organisasi dalam kampus lainnya. Itu juga boleh kita ikutin, itu bagus untuk ngasah soft skill kita. Tapi kesempatan gak cuma di dalam kampus, gak cuma di situ. Kita bisa explore lagi, kita bisa gali lagi keluar kampus. Ternyata masih ada yang lebih luas dibanding dunia kampus kayak gitu. Oke. Oh, berarti Mas Ihsan sendiri udah berkecimpung dunia event itu masih jadi mahasiswa itu udah? Iya, dari semester 1 kebetulan aku kuliah jurusan pariwisata, dan di pariwisata itu ada yang namanya mata kuliah MICE. Nah, itu mata kuliah tentang event. Nah, sebelum dapat mata kuliah itu aku udah coba untuk ikut event. Kayak gitu. Ih, seru banget Mas. Nah Mas, aku mau nanya deh, ini pertanyaan pribadi sih. Kayaknya aku kepo deh. Mas Ihsan sendiri gimana sih waktu jadi mahasiswa bisa tahu gitu tentang informasi buat ikut volunteer Mas? Mungkin boleh dikasih tahu Mas? Nah, itu dia. Jadi kan banyak nih waktu pas aku ikut event, ikut kegiatan-kegiatan volunteer, tapi teman-teman aku belum pada tahu. Dan dia kadang nanya, dapat info dari mana sih? Kok gue cari di Google nggak ada? Kalau di Google emang nggak ada, karena ini memang biasanya dari mouth to mouth sih, dari mulut ke mulut. Jadi mereka akan menginformasikan ataupun melalui grup-grup dari komunitas-komunitas event kita. Nah, gitu. Makanya itu yang tadi aku bilang, benefit dari ikut event yang terpenting adalah relasi. Nah, itulah relasinya tadi aku maksud. Berarti nomor 1 benefit yang bisa kita dapatin kalau misalnya kita berkecimpung di dunia event adalah relasi. Relasi ya, kan, ya? betul. Benar, networking, benar. Itu penting banget. Dan terus berjalan itu. Sampai sekarang ya Mas ya. Keren banget nih. Nah, mungkin sekarang kita langsung aja nih, mungkin dari Mas Ihsan ada nggak sih tips-tips gitu buat kita nih yang pengen banget, atau sobat Vokasia yang pengen banget terjun ke dunia event atau volunteer gitu, buat gimana sih caranya bisa jadi volunteer Mas, gimana sih caranya bisa berkecimpung di dunia event, karena pasti sobat Vokasia juga pengen tahu banget nih tips dari Mas Ihsan sendiri. Mungkin kalau untuk tips-tipsnya ya, yang terpenting itu cuma 3 sih. Yang pertama, be fleksibel, karena kegiatan-kegiatan event itu waktunya pun gak nentu ya. Kalau misalnya kayak event konser musik ataupun event yang running itu kan kita bisa start malam, nah bisa selesai dini hari, dan bisa start dini hari juga atau subuh, selesai bisa malam lagi. Nah, itu kita harus be fleksibel dengan keadaan dan waktunya. Kemudian yang kedua, mungkin siap ya untuk beradaptasi, karena kegiatan event ini yang tadi aku bilang itu sangat dinamis, bergerak cepat, dan dimana kita akan menemukan banyak sekali orang baru ya Kak. Kita menemukan orang baru, kemudian kita berkenalan lagi gitu kan. Nah, itulah kita harus siap untuk beradaptasi. Dan yang terakhir, ini nggak cuma untuk event aja sih, dan juga untuk semua hal yang kita akan lakukan, yaitu ya percaya diri. Gitu. Oke, jadi tipsnya yang pertama be fleksibel, terus juga yang kedua kita beradaptasi, terus yang ketiga kita juga harus percaya diri. Gitu. Nah, itu dia tuh Sobat Vokasia, tips-tips dari Mas Ihsan buat Sobat Vokasia yang pengen join di dunia event atau jadi volunteer di dunia event gitu. Nah, gimana nih Sobat Vokasia? Sharing-sharing sama Mas Ihsan, seru banget ya. Jujur gue sendiri setelah mendengar pengalaman Mas Ihsan yang udah di konser Ed Sheeran, terus juga di Synchronous Fest, juga di event-event lain, gue ngerasa kayak pengen juga nih masuk ke dunia event gitu. Sobat Vokasia juga pastinya pengen. Nah, aku juga pastinya pengen terima kasih buat Mas Ihsan nih yang udah sharing bareng kita, udah ngasih tahu insight tentang event-event yang ada di Indonesia juga ya Mas ya. Semoga bermanfaat buat pendengar sangat bermanfaat Vokasia banget sih. Iya. Nah, Sobat Vokasia, selain Mas Ihsan, Sobat Vokasia juga boleh nih sharing-sharing pengalamannya mungkin yang pernah terjun di dunia event atau menjadi volunteer di event. Boleh langsung komen di YouTube kita nih, langsung aja komen di bawah ya teman-teman semua. Oke Sobat Vokasia, sayangnya perbincangan kita hari ini bakal sampai sini dulu nih Sobat Vokasia. Tapi jangan sedih Sobat Vokasia, karena nanti di Podcasia selanjutnya kita pastinya bakal membahas topik yang lebih menarik nih. Jadi jangan lupa buat selalu nonton Podcasia ya. Nah, aku Anin di sini pamit undur diri. Dadah.